Shalom, puji Tuhan, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang khusus saat ini, kita bersama-sama untuk memasuki liturgi Minggu Paskah yang ke-6 dengan pembukaan masa Pentakosta tahun 2020 di tanggal 17 Mei tahun 2020 dengan tema mengalirkan kasih. Mari kita memasuki saat teduh. Mari. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Kita memasuki hening sejenak. Amin. Kita memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Kita memasuki kata pembuka. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kita mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, mari kita menghaturkan pujian pembukaan dengan Kidung Jemaat 144A, bait yang pertama, Suara Yesus ku dengar.
Hukum kasih dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa epiklesi. Mohon penyertaan Roh Kudus. Mari. Bapa kami yang di sorga, kembali pada pagi hari yang indah pemberian-Mu, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah satukan keluarga kami, satu persatu Engkau kumpulkan di dalam keluarga ini. Kami rindu di pagi yang indah ini menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun bacaan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan yang ke-37, dilanjutkan Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-22, dilanjutkan 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-20, dan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Adapun nats yang kita renungkan adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18, dilanjutkan ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita boleh dipertemukan, mungkin agak lain dengan minggu biasanya. Pada saat ini kita memakai bahasa Indonesia. Sekali lagi salam, puji Tuhan. Saat ini dengan sebuah tema yaitu mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Puji Tuhan bahwa Tuhan berkenan menata hidup kita begitu indah dan baik. Dan saat ini perkenankan Bapak Ibu Saudara, terkhusus mungkin kaum remaja pemuda yang bisa menyanyikan lagu ini, kita akan memuji Tuhan, di mana pujian ini adalah kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipertemukan di dalam persekutuan keluarga, di mana kita masing-masing mendapatkan kekuatan. Kita boleh bersekutu dari dalam hati kita, dan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Kita mengalami kasih Tuhan. Jika kita hitung, tidak bisa saking banyaknya. Boleh kita merasakan di pagi hari kita bisa bangun pagi, kita bisa bernapas, kita bersama-sama bisa makan, bisa minum, kita semua sehat, kita diberi hidup, diberi tempat tinggal, bisa panen bagi para petani. Yang tanggal muda mungkin dapat gajian, yang sudah pensiun dapat pensiunan, dan juga berkat-berkat Tuhan yang lain. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan salah satu tokoh yaitu bernama Mahatma Gandhi, bahwa orang berbuat baik itu ada dua sisi. Yang pertama, berbuat baik karena takut. Yang kedua, berbuat baik karena kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ada sebutan orang yang oportunis. Itu melakukan kebaikan pada orang yang ditakuti. Melakukan kebaikan pada orang yang ditakuti. Sebaliknya pada orang yang tidak ditakutinya,
Ia akan melakukan apapun yang disukainya, termasuk menindas, melecehkan. Ada pepatah yang dipergunakan untuk orang macam ini, melakukan kebaikan karena pamrih. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan karena kasih, ia tetap akan berbuat baik kepada siapapun. Meskipun diperlakukan tidak baik, ia tetap berbuat baik, mengalirkan kebaikan. Dalam suratnya kepada orang-orang di Asia Kecil, Rasul Petrus mengatakan, atau dalam suratnya dituliskan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang kamu takuti dan janganlah gentar. Perkataan Rasul Petrus ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang pada waktu itu dalam penganiayaan Kaisar Nero yang sungguh sangat mengerikan. Di dalam sejarah gereja ada yang dibakar, ada yang juga diperhadapkan dengan binatang buas. Sungguh sangat mengerikan. Hal itu rupanya menjadi jawaban juga bagi banyak orang yang seringkali mengatakan, jika Anda menjadi orang Kristen, Anda akan sukses, bahagia, tidak akan menderita, tidak pernah mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Sebaliknya, menjadi orang Kristen terkadang menjadi cemoohan, dicemooh, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Jangan takut. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, adalah ajakan bagi orang Kristen untuk berani menghadapi kenyataan. Bahkan mengubah dari sindrom minoritas kompleks menjadi kreatif minority. Kreatif minority adalah kehidupan yang bermakna bagi orang lain. Seperti dikatakan oleh seorang yang bernama atau Bapak Pendeta Basuki Probowinoto, pendiri Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beliau mengatakan, sebagai orang Kristen yang hidup dalam suasana minoritas ini mesti hadir di tengah masyarakat dan membawa dampak positif bagi masyarakat, menjadi berkat bagi masyarakat. Apakah berkat yang dibagikan pada masyarakat, khususnya di Indonesia? Jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15-17 menyebutkan, menuliskan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat. Dari surat Rasul Paulus ini ada 3 hal yang penting yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Yang pertama, menguduskan Kristus di dalam hati. Yang kedua, siap sedia memberi pertanggungan jawab dengan jawaban yang lemah lembut. Yang ketiga, tetap berbuat baik. Landasannya adalah kasih. Walaupun harus menderita karena berbuat baik. Itu adalah wujud keteladanan dari Kristus sendiri. Bukan karena kita ingin mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Bukan. Namun sebagai respon kasih Kristus yang begitu besar, yang memelihara iman kita juga pada saat ini, juga pada orang lain. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita mengalami aliran kasih surgawi di dalam Tuhan Yesus. Pengalaman dikasih oleh Tuhan menjadikan kita mampu untuk melakukan sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-20, pasal 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, taat atau ketaatan adalah kasih itu sendiri. Hidup dalam kasih. Ada banyak tantangan untuk mewujudkan kasih. Salah satu tantangan itu adalah kebencian. Tuhan Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan juga para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus diminta untuk tetap mengasihi. Dengan bersedia di dalam hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan mengalirkan kasih itu sendiri kepada sesama manusia, kepada semua orang, bahkan yang membenci kepada kita. Luar biasa pengajaran mengasihi juga kepada musuh. Ketika kita mau membuka diri kita, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan mengalirkan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah ke-6 ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengalirkan kasih kepada sesama. Ternyata banyak orang membutuhkan kasih. Mereka yang hidup dalam kebencian, amarah, kesepian, pesimis, membutuhkan kasih. Orang-orang yang sering disebut orang-orang sulit dalam berkomunikasi, persekutuan, dan persekutuan membutuhkan sapaan kasih. Mereka membutuhkan sapaan kasih. Mereka yang disebut orang-orang sulit itu tadi, karena pengalaman mereka adalah pengalaman yang begitu sulit. Dengan aliran kasih, mereka mengalami kasih, pengalaman dikasihi, dicintai yang begitu luar biasa. Pengalaman aliran kasih surgawi, aliran kasih Allah, dan dialirkan melalui hidup kita juga kepada semua orang. Biarlah Roh Kudus berkarya, memampukan kita untuk mengalirkan kasih Bapa
kepada semua orang, siap menjadi saluran kasih Allah. Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Mari saat teduh. Amin. Dengan penuh sukacita karena kita mendapatkan aliran berkat kasih Tuhan, kita akan mengaturkan persembahan. Saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa padanya persembahan syukur kita. Dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 332 bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa persembahan, syafaat dan penutup. Mari saya hantarkan. Terpujilah namamu, Bapa kami yang di sorga, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih aliran surgawi cinta kasih-Mu yang memampukan kepada kami memberikan persembahan kepadamu. Dan kami yakin itu sumbernya daripadamu sendiri. Engkau mampukan kepada kami semua untuk mengalirkan kasih surgawi melalui kami untuk tetap mengasihi kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan untuk aliran cinta kasih-Mu. Kami boleh menyapa dan boleh mendoakan seluruh jemaat khususnya di GKJ Woryantoro dan dimanapun berada. Tuhan memberkati mulai dari anak-anak, remaja pemuda, orang tua, bahkan yang jompo, terlebih Bapak Ibu Saudara kami yang membutuhkan pertolongan, juga bagi saudara-saudari kami yang mengalami sakit, yaitu karena virus corona. Tuhan tolonglah, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan dan jalan keluar. Juga garda terdepan, baik para medis, juru rawat, dokter, dan juga segala yang berkorban untuk mereka. Terlebih juga pemerintahan bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan, dapat menyelesaikan tugas yang mulia dengan berkat pertolongan-Mu. Biarlah dalam suasana pembukaan pada masa Pentakosta ini Tuhan,
kami juga dialiri kekuatan, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang memberikan damai sejahtera dari surgawi untuk bangsa, untuk dunia ini. Kami diperbaharui. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai. Apabila dalam persekutuan, di dalam ibadah ini, ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi kami mengucap syukur dan kami sambut berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaturkan kidung penutup, yaitu kidung jemaat 341 bait yang pertama. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Dengan bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.